Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa ya. Berjumpa lagi bersama saya Hanira Santoso. Di video kali ini ya sangat spesial karena saya berhasil mengundang satu mentor komunitas Yes lagi ya. Tetapi beliau ini backgroundnya sangat luar biasa ya. Tentunya kita akan sharing dan tentunya akan sangat menginspirasi. Siapakah beliau? Yaitu adalah Bapak Nengah, Om Swastiastu. Beli Om Nengah. Swastiastu. Dengan salamnya kita tahu bahwa Beli Nengah ini atau Pak Nengah ini berasal dari Pulau Dewata, Bali. Bukan begitu ya, Pak Nengah? Betul sekali, Pak. Oke. Ya. Sebelum kita sharing, silakan tonton yang berikut ini. Oke, sudah kembali lagi bersama saya dan mungkin saya nyebutnya Beli Nengah aja ya, biar lebih santai ya. Biar kelihatan khas kalau memang dari Pulau Dewata, Bali. Ya, betul sekali. Wajahnya sudah khas, mewakili khas orang Bali nih kayaknya. Oke, nah saya tertarik ingin sharing-sharing santai ya tentang bagaimana perjalanannya Beli Nengah, backgroundnya seperti apa, dan tentunya kita akan dapatkan motivasi ya, inspirasi dari cerita singkat pada video kali ini. Mungkin bisa di-sharingkan Beli Nengah. Backgroundnya Beli Nengah ini apa sekarang? Oke, siap Pani. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Ya. Nama lengkapnya Nengah Suardikayasa. Saya berasal dari Bali. Nah, background saya saat ini yaitu seorang seniman sih sebenarnya, seniman tattoo artis. Ya. Nah, selain tattoo artis juga saya merangkap sebagai chef. Wow. Di sebuah perusahaan pelayaran kapal pesiar itu Royal Caribbean ya. Royal Caribbean ya, salah satu kapal pesiar terbesar di ini ya, di dunia juga ya. Iya, betul sekali Pak. Keren. Oke, jadi selain bisa seniman ya, artis tato ya. Iya. Boleh nih kapan-kapan saya di tato ya Pak ya. Cuman jangan yang permanen ya, yang temporer aja. Iya. Karena mungkin di Bali erat dengan ini ya, turis pariwisata ya. Jadi orang yang mau tato itu tentunya banyak banget ya. Dan boleh cerita nih, kok dari Bali bisa menjadi seorang chef di atas kapal pesiar? Itu mungkin perjalanan awalnya itu gimana? Berapa tahun lalu nih Pak menemukan itu? Sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya. Saya ingin mencoba satu pengalaman itu menjadi bagaimana mengkolaborasikan seorang seniman bisa bekerja di pariwisata itu awalnya. Itu menggabungkan skill seni saya, mengukir buah, dan memasak itu sebenarnya. Oh, tapi memang hobinya memasak ya? Iya, hobinya memasak. Dari dulu. Orang Bali, ciri khas Bali kan kalau cowok itu memang harus bisa masak. Oh gitu ya? Iya, karena tidak pembacaannya. Saya nggak bisa masak nih Pak, kawan-kawan boleh nyoba masakannya nih. Nah, bicara soal ini ya Pak, berkeliling dunia melalui kapal pesiar ya. Tentunya kan sekaligus bekerja juga ada bonusnya Pak ya. Keliling dunia secara gratis karena memang tuntutan pekerjaan. Nah, kalau boleh tahu, rutenya selama ini kemana aja nih di kapal pesiarnya Pak? Selama 4 tahun ini beda-beda sih. Pertama itu di Asia, pernah di Cina, Jepang, di Singapura, dan yang terlama itu di Australia. Setelah 3 tahun belakangan ke Amerika di Caribbean dan di Alaska. Wah, berarti impian kelima benua kayaknya sudah tercapai nih Pak ya. Meskipun satu lagi benua, Afrika sama Eropa belum. Belum ya. Wah, tapi cepat atau lambat pasti akan dilewati juga ya dengan kapal pesiarnya ya. Oke, singkat cerita ini menarik banget ya. Jadi tentunya dengan bekerja di atas kapal pesiar tentunya kan jauh daripada keluarga, jauh daripada daratan, dan yang saya pernah tahu, saya juga pernah liburan bersama komunitas Yes itu ke Royal Caribbean Cruise. Waktu itu turnya cuma Asia aja. Nah, kan sulit banget nih sinyal di sana. Tentunya itu mungkin jadi salah satu tantangan juga gitu ya. Nah, sebelum kita sharing tentang tantangan-tantangannya, saya ingin tahu awalnya bergabung di komunitas Yes itu gimana Pak ceritanya? Kok bisa ketemu komunitas Yes? Ya, awalnya kan seperti ini. Ya, namanya anak muda kan semua pengen sukses. Ya. Ya, tentunya saya yang pertama saya pikir saya sudah punya pekerjaan yang cukup lah. Ya, saya mulai berpikir setelah saya bekerja, kan nggak mungkin lah lamanya saya bekerja di kapal pesiar. Betul. Terus setelah bekerja, saya ingin belajar membuka usaha seperti itu. Dari sana lah mulai datang pikiran usaha apa yang tepat buat saya. Oke.
saya mulai cari-cari di Google. Ternyata pertama saya ketemu Success Before 30. Memang Baik. saya dari dulu suka channel motivasi ya. Oke. Nah, tepatlah dari sana saya melihat Pak Chandra pertama merekomendasikan bahwa beliau memiliki komunitas Yes. Ya. Dari sana saya scroll lagi, ketemulah mentor Ya. rekomendasi beliau. Ya. Setelah itu juga kebetulan karena mindsetnya sudah di sana. Jadi ketika saya buka semua sosial media saya kelihatan Success Before 30-nya. Ketemulah salah satu mentornya di Facebook. Oke. Itu yang pertama. Baik. Saya mulai chat dengan beliau. Beliau memberikan informasi tentang komunitas Yes-nya dan Success Before 30-nya lebih mendalam. Oke. Sehingga dari sana saya mulai bisnis di komunitas Yes. Seperti itu Pak Andi. Oke, keren ya. Jadi singkat cerita pertemuannya secara online ya. Ini kayaknya memang dialami banyak anak muda saat ini ya, karena online ini memang sesuatu platform yang kadang secara tidak sengaja tuh bisa merubah mindset kita. Kita dapat sesuatu yang baru, bahkan kita bisa mencapai impian kita, gitu ya. Oke, nah saya pengen tahu itu joinnya berapa lama yang lalu, Pak? Berapa tahun yang lalu join komunitas Yes? Join komunitas Yes itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah, mungkin boleh di-sharing ini ya. Apakah harapan Beli Nengah di awal melihat sebuah komunitas Yes ini ketika dijalani, apakah sesuai ekspektasi atau Anda mendapatkan sesuatu yang lebih? Nah, mungkin boleh di-sharing. Ya awalnya sih cuman kira mau belajar bisnis, ternyata setelah saya dalam banyak hal yang saya belajar ya. Mulai dari bagaimana kita mengatur keuangan kita dan 8 aspek kesuksesan itu tentunya yang saya dapatkan yang hebat luar biasa di komunitas Yes ya. Saya dididik bagaimana mencapai balancing di 8 aspek itu melalui dulunya kan saya kira sukses itu hanya tentang uang atau kekayaan. Ternyata setelah saya masuk di komunitas Yes, bergabung di komunitas Yes, ada 8 aspek yang harus dicapai, saya penuhi, ya dicapai. Dan seimbang ya, setuju. Ya, seimbang. Jadi membahas itu aja kayaknya nggak bisa ya. 8 aspek ini memang perjalanannya cukup panjang ya. Sampai seumur hidup kita harus capai kan gitu. Nah, itu bicara soal apa yang didapat secara mindset dan filosofi yang diberikan oleh komunitas Yes. Nah, kalau secara hasil nih Pak, kok bisa nih? Kan namanya bisnis kan jualan. Nah, tentunya saya nggak sembarangan ya mengundang mentor untuk hadir ke dalam channel YouTube ini, nggak sembarangan. Tentunya saya pilih teman-teman yang sudah berprestasi dalam hal namanya bisnis, pasti tolak ukurnya adalah targetnya tercapai, penjualannya bagus, dan Beli Nengah ini salah satu mentor yang cukup luar biasa dalam hal menjual sehingga targetnya tercapai. Nah, apa nih tantangannya ketika menjual gitu kan? Apalagi kan kerjanya juga di kapal pesiar. Ini gimana nih cerita pengalamannya? Kalau menjual itu saya lebih di offline ya, belum begitu di online ya. Saya pakai basic aja. Basic ulat yaitu tetap ke basic ya, menawarkan follow up itu tetap. Terus banyak tantangan, terutama kalau tantangan di lapangan ya ejekan, pastinya ada ejekan. Kadang-kadang rasa malas itu juga kita harus lawan, malas. Kadang-kadang pengaruh teman. Masih banyak hal seperti kadang-kadang situasi juga karena di Bali. Kan identik dengan banyak upacara, jadi kadang-kadang kegiatan upacara keagamaan ya. Ya, kita harus pintar-pintar mengatur jadwalnya itu untuk bisa mencapai target yang kita impikan seperti itu. Oke, berarti keuletan ini bisa mengatur prioritas waktu, yang penting yang mana, yang nggak penting yang mana, yang mendesak mana, yang nggak mendesak seperti apa gitu ya. Nah, berarti menarik ya. Berarti kalau saya sering juga punya beberapa teman-teman yang bekerja di pelayaran ya Pak ya, atau di atas kapal lah, di atas laut. Nah, kan kebanyakan sistem kerjanya adalah lebih banyak di kapal daripada mendarat kan gitu ya. Nah, berarti selama ini kalau secara offline, Beli Nengah ini memaksimalkan waktu ketika ada waktu kosong di daratan gitu ya, sehingga bisa menjalankan bisnis ini. Wah, salut banget. Berarti memang benar-benar pembagian waktunya ini patut kita contoh teman-teman. Keren banget ya. Nah, kemudian saya mau tanya lebih dalam, sharing ya. Kira-kira apa yang membuat Beli Nengah itu punya satu prinsip keuletan, back to basic. Nah, mungkin kiatnya gimana? Kenapa kok itu jadi satu prinsip dalam hidupnya Beli Nengah? Keuletan itu penting. Itu sih tidak jauh dari apa yang diajarkan Pak Chandra juga, Pak Andi juga ya. Sebagai mentor saya. Kalau kita naik tangga kan bisa langsung melompat.
ikut tangga yang nomor 3 dari tangga nomor 1. Jadi basic yang terus diulang. Saya pernah dengar ya dari satu motivator, basic yang diulang-ulang terus-menerus Ya. itu akan menjadi hal yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa. Salah satunya seperti yang motivator itu katakan, repetition ya. Kita mengulang basicnya aja. Repetition is mother of skill. Jadi kalau kita sudah ya mengulang terus sampai skill itu menjadi benar-benar mantap. Nah, di sana kita akan mendapatkan hasilnya. Itu aja sih yang membuat saya termotivasi untuk tetap ulet menjalankan bisnis ini, seperti itu Pak Andi. Jadi ketika punya mindset seperti ini, Beli Nengah saya yakin nggak mudah tergoda dengan sesuatu yang kayak instan tuh nggak ya Pak ya? Enggak, Kebalik ya, mindset kita kebalik ya. Justru yang kayak instan itu kita patut pertanyakan gitu ya. Yang ulet aja belum sukses, gimana caranya instan sukses? Berarti ada sesuatu kan? Ya, ada sesuatu juga. Setuju. Wah, keren banget nih ya. Sharing kita pada kesempatan kali ini sangat membuka pola pikir kita bahwa seorang Beli Nengah sekalipun ya, yang punya kesibukan keliling dunia, bekerja di atas kapal pesiar, berhasil memanfaatkan waktunya di sela-sela kesibukannya saat berada di daratan ya, khususnya ketika balik kampung ceritanya ya, itu mengembangkan bisnis bersama komunitas Yes, dan terbukti pun juga bisa berhasil dan mencapai target-targetnya bersama komunitas Yes. Oke, mungkin terakhir nih sebagai penutup ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin sharing lebih lanjut, Beli Nengah saya yakin siap ya untuk sharing bersama teman-teman yang tertarik untuk mengenal lebih dalam ya. Anda bisa langsung klik link di deskripsi video ini karena Anda akan langsung terkonek dengan Beli Nengah. Siap ya Beli Nengah ya? Ya, siap, tentu saja. Saya selalu terbuka untuk teman-teman semua. Mantap. Ya, yang penting kita sama-sama berpikir yang positif ya. Nah, sebagai penutup nih Beli Nengah, boleh nggak kasih kiat-kiat sukses lah untuk teman-teman yang nonton video kali ini? Kiat suksesnya, jika kita mengimpikan sesuatu, kita harus berjuang mencapainya. Istilahnya apa yang kita mulai, kita harus selesaikan. Jadi jangan ngomongnya aja yang banyak, tapi tidak ada tindakan ya. Iya, setuju ya. Banyak kan anak-anak muda sekarang maunya ditanya cita-citanya mau sukses, tapi kalau udah diajak berproses di tengah jalan mereka nyerah. Jadi jadilah orang yang gentle. Nggak konsekuen dengan apa yang disampaikan ya. Iya, setuju. Berani memulai, berani menyelesaikan. Jangan mudah pecah fokus atau mudah tergoda dengan hal-hal yang instan seperti itu. Baik. Wah, ini keren banget ya. Saya tahu pribadinya Beli Nengah ini memang tipe orang yang nggak banyak berbicara ya, tapi isinya penuh. Bukan begitu ya Beli Nengah? Ya. Paling penting adalah kita action, nggak banyak bicara ya, karena itu prinsip yang harus kita pegang dan itu yang saya pelajari dari in silent ya. Walk in silent. Keren. Setuju. Nanti biar waktu ketika sukses semuanya bisa tahu dengan sendirinya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih Beli Nengah ya. Tak terasa ini sudah cukup lengkap saya mendapatkan inspirasinya dan saya pun juga belajar dari sosok Beli Nengah ini dan saya yakin ya teman-teman yang nonton video kali ini juga mendapatkan banyak insight, inspirasi dari sharing yang sudah disampaikan oleh Beli Nengah. Oke, terima kasih Beli Nengah ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing di lain kesempatan ya. Dan seperti biasa kita tutup dengan salam kita yang luar biasa ya. Salam hebat. Salam hebat. Luar biasa. Thank you. Sukses selalu ya Beli Nengah. Makasih Pak Andi.